Selamat datang di acara Youth Share Galungan, berbagi kebaikan di Hari Kemenangan Dharma. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di acara Youth Share Galungan di kelima. Sebelumnya mungkin aku bakal ngebakar semangat teman-teman dulu kali ya. Kita akan pantun dulu nih pagi-pagi gitu. Nah, pagi-pagi memasak ikan, tidak lupa di atas wajan. Selamat pagi saya ucapkan bagi para hadirin yang saya banggakan. Oke, mungkin teman-teman nih, boleh banget nih kita on cam dulu ya teman-teman. Kalau misalkan belum mandi gitu kan, atau mungkin masih pada belekan gitu kan, nggak apa-apa. Kita yang penting on cam dulu aja gitu kan. Karena sebaik-baiknya fisik terbaik kita itu dapat terlihat ketika kita itu bangun pagi teman-teman. Jadi harus on cam dulu, harus percaya diri dulu ya teman-teman, karena sejatinya orang yang percaya diri itu lebih mudah untuk menemukan pasangan dengan setulus hati teman-teman. Jadi teman-teman boleh on cam dulu ya teman-teman yang ada di sini, boleh banget on cam. Jangan khawatir kalau misalkan belum mandi, karena kalau misalkan webinar online nggak ketahuan kok kalau misalkan teman-teman pada belum mandi teman-teman. Nah oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, meskipun kita berada di jarak yang tak dekat. Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia, meskipun kita hanya bisa berjumpa di dalam layar kaca, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin aku bisa ngecek dulu nih ombak gitu kan, ngecek atensi teman-teman dengan ngeramein dulu nih kolom chatnya gimana. Apakah teman-teman ada di Zoom atau mungkin teman-teman ternyata lagi tidur gitu kan, Zoom-nya ditinggalin gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman bisa ngasih satu emoticon yang menggambarkan perasaan teman-teman pada pagi hari ini. Coba lihat dulu dong, gimana nih. Selamat pagi, selamat pagi. Oke nih teman-teman, udah boleh nih menunjukkan bahwasannya teman-teman berada di Zoom ini, memberikan satu emoticon yang kira-kira menggambarkan perasaan teman-teman, apakah sedang bahagia, mungkin atau sedang putus cinta gitu kan. Nah, boleh banget nih ngeramein room chatnya. Oke teman-teman, nah karena teman-teman udah pada rame ya di sini, mungkin kita langsung aja sebenarnya Youth Share Galungan itu apa sih ya kan teman-teman? Nah mungkin di sini aku bakal jelasin dulu tentang Youth Share Galungan teman-teman. Nah yang pertama Youth Share Galungan itu adalah sebuah event yang dinaungi oleh komunitas anak muda yaitu Young Antop Indonesia. Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Young Antop itu sebenarnya apa sih ya kan? Nah Young Antop itu merupakan sebuah komunitas anak muda yang berdiri di tahun 2009 teman-teman. Dan komunitas ini lebih fokus dalam pengembangan skill, knowledge, dan juga attitude. Dan sekarang komunitas ini telah berada di 24 kota yang ada di Indonesia. Jadi udah tersebar di mana-mana nih komunitas Young Antop. Dan visi dari Young Antop itu sendiri, to create the next strong generation in Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke acara event Youth Share Galungan gitu. Nah, Youth Share Galungan ini merupakan program rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka untuk memperingati Hari Raya Galungan. Dan Galungan sendiri merupakan hari raya gitu kan umat Hindu untuk memperingati nih terciptanya alam serta merayakan kemenangan, kebaikan dharma serta melawan kejahatan adharma. Nah, Youth Share Galungan tahun 2021 ini mengangkat tema berbagi kebaikan di Hari Kemenangan Dharma. Dan acara ini merupakan sebuah acara amal, jadi target donasi kita di acara Youth Share Galungan 2021 ini adalah 12 juta rupiah. Dan tenang aja, donasi ini 100% akan kita salurkan ke beberapa panti asuhan dan juga yayasan Hindu yang ada di Bali, teman-teman. Oke, tadi kan aku udah ngasih kode gitu kan, udah nge-spill dikit gitu buat teman-teman supaya on cam dulu ya kan. Nah, makanya aku di sini bakal bacain dulu rules kita pada webinar kali ini. Yang pertama, peserta wajib nih menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung untuk menjaga kondusif. Nah, webinar kecuali dipersilahkan ya, kecuali nanti kalau misalkan teman-teman ada yang pengen bertanya, pengen raise hand, boleh banget nanti moderator akan mempersilahkan teman-teman buat bertanya. Selanjutnya, peserta dimohon untuk mengaktifkan video ya, biar bisa melihat teman-teman ada nggak di sini, jangan-jangan teman-teman nggak dengerin terus ketinggalan kebobolan gitu. Nah, terus aku sarankan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti, harap untuk dapat bertanya di via kolom chat ataupun raise hand, tapi kalau misalkan teman-teman pengennya di kolom chat, boleh banget mengajukan pertanyaan dengan format nama, mau tanya dong, dan pertanyaan yang ditujukan. Serta teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi link dari acara ini gitu kan, link untuk sertifikat. Oke teman-teman, jadi kan ini acaranya adalah acara donasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin berdonasi, aku ingatkan sekali lagi buat berdonasi nih di link bit.ly YSG 2021. Dan tenang aja,
donasi ini akan berlangsung selama 18 Oktober 2021. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin berdonasi. Dan bagi teman-teman bisa banget buat scan barcode yang ada di link donasi Yacht Share Galungan. Oke teman-teman, jadi kita pagi ini mau ngebahas apa sih sebenarnya ya Kak? Nah karena ini adalah Yacht Share Galungan day kelima, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang complicated banget gitu, yang paling relate banget dengan kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak muda gitu kan ya. Nah kali ini kita akan bahas tentang toxic relationship, no more about gold trip teman-teman. Nah di sini kita udah bersama dengan Mbak Vidya Loka, tapi sebelum aku membacakan CV dari Mbak Vidya Loka, mungkin boleh banget dong teman-teman yang masih belum on cam dulu ya kan teman-teman yang ada di sini. Terus teman-teman aku harapin semoga teman-teman udah pada sarapan ya kan, karena lebih baik mengutamakan sarapan daripada harapan. Karena kalau kita menelan sarapan itu kan bisa mencegah kita dari kelaparan teman-teman. Tapi kalau kita terlalu banyak menelan harapan malah akan berujung pada ketidakpastian. Kan kasihan gitu. Nah oke, lanjut saja kita langsung masuk ke CV-nya Mbak Vidya Loka. Sebenarnya Mbak Vidya Loka ini siapa sih? Tapi kalau aku sih udah tahu ya, karena dia sebagai seorang psikolog gitu kan, psikolog yang memang membahas tentang permasalahan-permasalahan kita sebagai anak muda gitu. Nah, mungkin aku akan bacain dulu CV dari Mbak Vidya Lokanya. Mbak Vidya Loka atau nama aslinya Mbak Wangsa Ayu Vidya Loka. Di sini track record pendidikannya pada tahun 2010 sampai dengan 2014, beliau menempuh pendidikan S1 Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Di tahun 2015 sampai dengan 2017, beliau menempuh pendidikan S2, Magister Psikologi Profesi di Universitas Surabaya. Nah, selanjutnya ada track record karir beliau. Di tahun 2014 sampai dengan 2015, beliau pernah menjadi HRD di Viva Kosmetik, teman-teman. Dan di tahun 2017 sampai dengan sekarang, beliau pernah menjadi behavioral therapist di Pratniagama. Di tahun 2019, beliau pernah menjadi online psikologis di Halodoc. Oh, jangan-jangan aku pernah konsul di sini nih. Nah, terus di tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau masih aktif nih menjadi online psikologis di get.com dan Grab Health, teman-teman. Dan beliau juga sering menjadi autor atau kerap kali menjadi autor di @9.perempuan. Nah, gimana keren banget kan ya Mbak Vidya Loka gitu kan. Kita udah mendatangkan gitu kan Mbak Vidya dengan segudang kesibukannya gitu masih bisa hadir bertatap muka di layar kaca bersama kita. Mungkin kita bisa sapa dulu kali ya Mbak Vidyanya. Halo Mbak Vidya. Halo Mbak Elva, selamat pagi. Halo Mbak, selamat pagi. Gimana Mbak kabarnya nih? Kabarnya baik, luar biasa. Mbak Elva semangat sekali ya pagi ini ya. Iya, harus semangat karena teman-teman kalau nggak disemangatin dia ini kan lebih nggak bisa hidup gitu. Karena kan udah pagi-pagi nih kita sebagai anak muda udah males bangun gitu kan ya, udah capek apalagi di weekend kan biasa kita males bangun tuh. Kita harus memberikan atensi-atensi yang positif, semangat-semangat yang positif karena barangkali di antara teman-teman ini udah nggak semangat, ditambah lagi kurang ada penyemangat. Jadi kita harus saling menyemangati. Mantap. Oke Mbak Vidya, mungkin sebelum kita masuk ke materinya nih Mbak, aku pengen nge-spill dulu gitu kan, nge-spill dikit tipis-tipis gitu. Okay. Kita kan hari ini akan bahas tentang toxic relationship ya kan, tapi mungkin aku pengen tanya dulu sih Mbak, sebenarnya toxic relationship itu tuh apakah hanya terjadi ketika kita memiliki seorang pasangan, atau mungkin toxic relationship ini bisa juga terjadi di lingkungan pekerjaan kita dan lingkungan keluarga kita atau kerabat kita. Mungkin itu sih Mbak, sebelum kita masuk ke materi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Elva. Iya, benar sekali. Jadi toxic relationship itu kan artinya hubungan yang beracun ya, jadi hubungan yang nggak sehat. Namanya hubungan itu pasti interaksi antara kita dengan lawan kita. Ya, entah itu lawan bicara, entah itu siapa pasangan kita, dengan siapapun itu bisa terjadi. Dan itu terjadinya pada orang yang memiliki kelekatan emosi pada kita atau kelekatan keseharian sama kita. Bisa keluarga, bisa teman kerja, bisa pertemanan. Gitu ya. Rekan kerja sama teman kan beda ya. Bisa pacar kita sendiri gitu. Jadi itu bisa terjadi pada setiap sisi sosial kita. Tapi yang kita bahas sekarang ini toxic relationship, guilt trip dalam konteks pacaran ya berarti ya. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Ternyata toxic itu
kompleks ya, nggak cuma tentang kita menjalin hubungan dengan pasangan, ternyata juga bisa terjadi di circle pertemanan gitu kan, lingkup keluarga gitu. Nah oke, mungkin tanpa berlama-lama, kan teman-teman udah pada semangat nih buat dengerin materi kita pada pagi hari ini. Nah mungkin kita langsung aja ya, kita serahin ke Mbak Vidya untuk memaparkan materinya, karena ini daging banget, jadi teman-teman harap mendengarkan dengan seksama gitu. Oke, kepada Mbak Vidya Loka, waktu dan tempat aku persilahkan. Baik, Mbak Elva, terima kasih untuk intronya, bikin saya ketawa-ketawa dari tadi. Ya teman-teman, semoga teman-teman semua udah sarapan ya, atau boleh kok sambil webinar ini, sambil nyemil, sambil sarapan boleh kok ya, supaya kata Mbak Elva kita harus tetap semangat gitu ya. Saya izin share screen ya, panitia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang guilt trip. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi link sertifikat teman-teman. Nah, jangan sampai lupa karena nanti teman-teman akan dibagiin sertifikatnya secara online gitu kan, lewat email teman-teman. Dan teman-teman bagi yang ingin mengikuti webinar terakhir kita minggu depan, bisa banget langsung daftarkan diri teman-teman di link yang ada di app Social Connect, app Share Galungan. Oke teman-teman, sekian dari aku. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Selamat berakhir pekan teman-teman. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Burung Irian dan burung Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.